Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita berbincang tentang sepak bola Indonesia. Terkait dengan bagaimana siklus sepak bola Indonesia yang habis turun ya, sekarang ini menuju kebangkitan setelah pemilihan pelatih baru John Herdman, pria asal Inggris. Saya hari ini tidak akan berbicara tentang timnas, namun bagaimana saya akan membincang Persib yang dalam 16 besar ini ternyata bertemu klub dari Thailand, Ratchanburi FC. Ini apakah jadi sebuah batu loncatan ya, nanti bisa masuk ke 8 besar seperti yang sudah saya prediksi? Apakah nanti ketemu Pohang Steelers, dan nampaknya kita beruntung mendapatkan klub dari Thailand, musuh di 16 besar untuk ACL 2. Dan juga bagaimana nanti Persija yang sudah naik kembali ke posisi 3 setelah mengalahkan Bayangkara dengan 3-0. Ini apakah tetap akan berlanjut? Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja ya rekan-rekan semuanya, ketika Anda sudah like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten-konten kita setiap hari. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan, saran pada channel ini kepada saya juga boleh, kepada Erick Thohir, kepada juga PSSI. Karena dengan kritikan-kritikan itu tentu saja sepak bola Indonesia harus sadar diri, federasi harus sadar diri bahwasanya PSSI ini bukan hanya milik orang-orang PSSI, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Oke, langsung aja kita akan membahas. Ini kita nggak ngebahas tentang John Herdman, yang timnas kita ini kan sebenarnya baru turun ya, karena beberapa faktor yang saya sudah sebutkan di konten-konten sebelumnya. Namun bagaimana nanti Persib ya akan menghadapi klub dari Thailand, Ratchanburi FC, yang ya saya juga nggak terlalu paham ini klub dari Thailand ini apakah berat atau enggak. Iya, ada Bangkok United yang udah dikalahkan gitu ya. Saya rasa ini akan menjadi pertaruhan buat Persib. Nah, bagaimana nanti kilas balik pendapatan ya pemain ya, maksudnya gini, Persib itu mendapatkan pemain baru setelah Joe Pelupessy sudah oke, nanti akan tanda tangan signing kontrak di awal Januari. Terkait juga Martin Paes, apakah juga nanti akan signing kontrak pada awal bulan Januari, kita juga nggak tahu. Namun yang bisa kita prediksi adalah Persib akan terus menambah pemain-pemain yang bagus dalam paruh kedua musim, di baik itu di Liga 1 dan juga untuk ACL Asia, karena juga persaingannya cukup berat ya. Saat ini Persib itu udah di puncak klasemen Liga 1. Kemudian dikuntit oleh Persija yang kemarin menang. Sama klubnya Pak Polisi, Bayangkara FC. Sana kayaknya banyak Pak Polisi yang main di sana ya. Dikalahkan 3-0 di GBK, karena saat ini Persija The Jack itu menempati GBK sebagai kandang. Jadi cukup luar biasa, stadionnya cukup bagus, dan aura kemenangan yang kemarin 3-0 ya itu cukup menarik. Jadi dia menyundul di posisi ketiga, mengutip Borneo, dan di puncak klasemen itu ada Persib. Ini cukup menarik. Kalau Persib nggak hati-hati, maka juga Persib itu akan selalu bukan diboncengin ya, dikintilin sama dua klub Ligina ini ya, baik itu Borneo dan juga Persija. Nah, maka dari itu saya dari awal udah bilang kelemahan Persib itu memang ada di kiper ya. Saya bukan maksudnya tidak
merendahkan Persib ya. Dalam beberapa pertandingan saya lihat Persib itu ya lemahnya di kiper yang pertama. Kemudian kalau di back sih udah bagus. Back Persib udah bagus, cuman ya kalau ada kayak kemarin tuh waktu dia kalah sama mana ya yang terakhir tuh di kualifikasi tuh saya lupa. Nah itu kecepatan back Persib memang kalah ya di sana ya. Namun saya rasa masih aman sih untuk back Persib. Kemudian di tengah ya, di tengah betul diambil Joy Pelupesi. Nah yang di depan itu Ramon Takeo juga udah hidup, Andrew Jung juga udah hidup. Namun saya rasa untuk bisa melapis serangan ya, ataupun ya menguatkan lini serang harus punya striker yang nggak coba-coba. Ramon Takwe saya rasa Persib manajemen melakukan coba-coba dulu dengan mengambil Ramon Takwe dari Liga Kamboja ya. Terbukti kan baru berapa pertandingan dia dimainkan nggak pernah mencetak gol kan. Apakah ya grogi? Bisa jadi ya, banyak hal yang dialami oleh striker dari Brasil ini. Namun ya itu tadi yang udah kita sampaikan. Jadi Persib ini harus benar-benar bisa membuktikan dia adalah klub dari Indonesia yang memang merupakan klub terbaik di Indonesia karena 2 kali beruntun juara Liga 1. Kemudian apakah musim ini dia akan mampu mempertahankan atau nanti disodok Borneo atau disodok Persija. Jadi Persija juga nggak main-main dengan bursa musim yang kedua. Nanti Persija juga akan mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas, baik itu di midfielder kemudian juga di back dan juga di striker. Jadi memang ya Maxwell dan Alano cukup bagus ya. Maxwell, Alano itu bagus sekali. Meskipun ya kekurangan yang ada di Persija itu mereka terlalu emosi ya. Emosionalnya tinggi banget, tidak seperti di klub-klub yang lain. Mereka emosional. Jadi kemarin tuh banyak kartu saat lawan Bayangkara. Namun ya kita menang lah. Maksudnya dengan keunggulan atas Bayangkara. Kemudian ini kita mendekati Borneo. Ya bagus pokoknya. Terus pepet terus Borneo. Kalau bisa pepet Borneo langsung kita tancap itu Persib. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa lah Persija. Dan apakah Persib ini mampu ya mendominasi Liga 1 ya? Karena pesan-pesan yang udah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya. Jadi Persib itu kemarin kan gagal di Malut. Jadi memang laga tandang itu cukup sulit untuk Persib saat dia harus diladeni Malut kalah 2-0. Dan juga Borneo juga diajar lagi 3-2 oleh Malut. Jadi ini memang kuda hitam di Liga 1 adalah Malut United. Nggak bisa dianggap remeh nih Malut United. Kalau di kandang mereka kuat banget ya. Malut United. Jadi kan memang kalau boleh dikata itu kan miniatur Persib karena ada Silva ya. Kemudian siapa lagi tuh ya pemain Brasil juga yang ada di sana. Tiron itu kan juga mantan dari Persib semuanya. Jadi memang ya ini adalah mininya Persib yang ada di Malut. Itu terbukti dengan permainan mereka yang cukup asik ya. Ciro Alves ya. Dan itu aja yang bisa kita sampaikan kepada Anda perihal bagaimana nanti Persib di 16 besar ACL 2, kemudian langkah Persija yang akan terus menambah pemain baik itu di belakang ataupun tengah dan juga depan. Dan juga bagaimanakah Borneo masihkah mampu untuk mengejar Persib atau malah Persib yang akan melenggang jauh, atau Persija yang berhasil menyundul Borneo dan menyundul kembali juga Persib dan dia mampu di puncak klasemen. Kita akan tunggu hingga nanti akhir musim ya di 2026. Dari Jakarta, saya Jelu Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.